Sudah berkenan hadir. Cek tes ya. Pada rapat kita hari ini akan melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Ya, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan kepada bapak ibu guru juga yang sudah berkenan hadir dalam sosialisasi tentang budaya positif di sekolah hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya dulu kita awali dengan doa untuk doa pembukaan. Silakan bagi ibu, silakan ibu. Baiklah, terima kasih Pak. Sebelum kita mulai rapat kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu kepada kami. Kau telah memberkati kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mulai pertemuan kami. Berkatilah kami dalam pertemuan kami ini. Semoga apa yang kami bahas dalam pertemuan kami ini dapat meningkatkan kualitas di sekolah kami ini dan dapat memberikan semangat bagi kami Bapak Ibu Guru untuk mendidik anak didik kami. Ya Tuhan, hadirlah di tempat ini agar semuanya dapat berjalan lancar. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan belas kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bu Juli yang sudah berkenan untuk mengikuti doa pembukaan kita pada hari ini. Ya, saya akan langsung memaparkan materi kita hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan menggurui, sebenarnya kita hanya sharing di sini ya. Kita hanya sharing terkait bagaimana perkembangan budaya positif di sekolah kita. Ini sebetulnya sudah banyak kita lakukan. Ini juga menjadi evaluasi bagaimana sekolah kita ke depannya agar lebih baik lagi ya. Jadi bagaimana kita menyikapi anak didik yang bermasalah ya. Ini adalah sebagai saran kita sharing. Jadi nanti Bapak Ibu Guru mari kita lengkapi dan kita sharing di sini, berbagi juga bisa tentang pengalaman agar bisa kita membuat sekolah kita lebih baik lagi. Adapun temanya ini adalah tentang diseminasi atau sosialisasi budaya positif di sekolah SMA Budi Medan. Ya, saya bawa sendiri. Memang kita pemaparan dari sebagai guru penggerak CGB Angkatan 9. Langsung saja kita pahami dulu apa itu budaya positif. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, penuh hormat dan tanggung jawab. Ya, jadi yang ditekankan di budaya positif ini adalah berangkat dari keyakinan dan nilai-nilai di sekolah. Ya, ini adalah keyakinan bersama dari warga sekolah. Keyakinan ini bisa kita buat contoh seperti selama ini kita buat keyakinan bersama antara kita guru. Ya, apa yang mau membuat sekolah ini lebih bagus ke depannya? Hal-hal apa saja yang mau kita buat agar sekolah kita lebih bagus? Ya, itu. Ya, di mana ketika kita ingin membuat lebih bagus harus berpihak kepada murid. Ya, harus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu melihat kebutuhannya. Itu yang ditekankan di kurikulum Merdeka ini. Ya, itu. Dengan tujuan tadi menjadi anak yang mandiri, hormat dan bertanggung jawab. Mungkin ini refleksi kita. Sudah bahas seperti itu anak didik kita, mungkin kita bisa berefleksi dan menjawab dalam hati kita masing-masing. Ya, jadi dalam mewujudkan budaya positif, ya, sekolah dan seorang guru harus memegang peran sentral. Nah, kita lah yang berperan utama, di mana guru harus memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Ujung tombaknya adalah kita guru. Ya, kalau di kurikulum mereka katakan peran kita guru adalah menuntun. Ya, anak itu memang memiliki kemampuan yang beragam, tapi tidak harus kita paksakan mereka harus pandai matematika, harus pandai bahasa Inggris, tapi kita lihat kebutuhan mereka. Itu harapannya. Mungkin kita sudah mendapatkan itu juga dari pelatihan di yayasan dan lain-lain. Itu dia terkait budaya positif ini. Oke, apa saja nanti yang akan perlu kita bahas di
budaya positif ini yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia, yang kedua tentang motivasi perilaku dan teori kontrol, yang ketiga disiplin positif, yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, yang kelima segitiga restitusi. Ya, inilah yang diharapkan kita miliki oleh Bapak Ibu guru. Oke, yang pertama yang tadi tentang konsep inti dalam menciptakan budaya positif sekolah, pertama kebutuhan dasar manusia. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar, ya, termasuk kita guru. Ya, kebutuhan dasar itu adalah meliputi 5 hal. Ya, ada 5 hal kebutuhan dasar kita manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survive. Ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Inilah kebutuhan dari manusia, kebutuhan dasar dari manusia. Kalau kita lihat tadi bertahan hidup itu mencakup apa? Ya, tentu biar kita bisa bertahan hidup, kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, itu. Baru berikutnya ada kasih sayang, itu berarti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Tapi tidak ada yang dicinta, kira-kira seperti itu. Dalam hal kekuasaan itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, ini akan penguasaan. Yang berikutnya tentang kebebasan. Ya, kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Inilah kebutuhan yang tepat akan kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, setuju dengan semua yang senang, yaitu tentang bermain, humor, antusiasme, tertawa dan lain-lain. Itulah kebutuhan. Sama dengan, tentu kita setuju ya Bapak Ibu. Ini kita butuh 5 hal ini. Tidak ada yang tidak membutuhkan kasih sayang. Ya, karena kalau kasih sayang, ya jawablah kata tadi. Oke. Jadi ini, ternyata siswa kita juga membutuhkan ini. Siswa kita juga membutuhkan ini. Ya, jadi ketika siswa bermasalah, kalau dikatakan di kurikulum mereka ini, kenapa siswa bermasalah? Tentu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi dari yang 5 ini. Barangkali ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh kasusnya misalnya dari kejadian tadi atau dari siswa, bisa saja mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, atau bisa saja mungkin dalam hal kebebasan atau dalam hal yang lain. Inilah yang membuat jadi ada masalah di anak didik kita. Itulah terkait 5 kebutuhan. Jadi makanya kita guru dituntut ingin melihat sudah bagaimana anak didik kita, harus tahu kita. Ya, makanya ada di tes profil anak didik itu. Itu yang pertama tadi, kita memahami sudah paham dari kebutuhan. Yang kedua tentang motivasi perilaku dan teori kontrol. Ya, tentang motivasi tentang perilaku dan teori kontrol. Yang ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yaitu ada 4 kadang ilusi. Ilusi tahu ya apa itu? Apa itu ilusi? Apa boleh Pak? Ilusi itu apa kira-kira ya Bapak Ibu? Ada yang tahu apa itu ilusi? Ilusi itu apa? Ada 4 ilusi yang sering kita salah kaprah lagi kita guru ini. Nggak tahu saya atau Bapak Ibu, saya juga menyadari. Ilusi itu apa? Hayalan atau bayangan kita anggap itu sudah benar, kan ilusi. Karena kita, oh itu kenyataan atau karena pada bodohan. Apa itu ilusi? Ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita menganggap bahwa kita guru itu harus selalu mengontrol murid. Ini adalah ilusi menurut William Glasser. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini bahwa harus perbuatan positif aja terus gitu. Tapi tidak kita abaikan hal yang lain. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini dalam hal senioritas. Lalu kalau orang dewasa itu kan selalu benar. Ternyata tidak seperti itu. Ada hal yang lain juga kita perlu pertimbangkan. Walaupun memang dalam hal tertentu itu benar ya, tidak selalu salah, tapi tidak selamanya benar. Itu dia terkait teori kontrol ini. Ya, jadi kalau kita lihat tadi miskonsepsi tentang teori kontrol guru, bahwa kita yang selalu mengontrol murid, tidak pernah kita bangun dari dirinya.
Ya, inilah tadi ilusi bahasa semua positif itu bermanfaat. Ini yang keempat tadi. Kira-kira gitu kita mengendalikan, tidak ada kita kasih ruang kepada siswa itu untuk mengembangkan dirinya. Kira-kira seperti itulah maksudnya dari teori kontrol ini. Jadi harapannya tidak seperti ini. Ya, harapannya kita memberi ruang ke siswa. Ya, memberi ruang kita ada persoalan, kita berikan dulu dia menyampaikannya. Dan nanti akan saya lanjut jabarkan di berikutnya. Oke, kita sebelum kesana agar kita paham tadi ilusi tadi, kita harus memahami apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi inilah yang harus kita ciptakan budaya positif di sekolah. Ya, jadi kita harus bedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru. Anak seringkali merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itulah hukuman. Ya, jadi satu pihak. Begini kita mungkin gitu. Konsekuensi, ya, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Namun tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tidak. Ini dia. Jadi kalau konsekuensi ini sedikit lebih sudah disepakati bersama, tapi belum terlalu nyaman nanti itu. Itulah terkait konsekuensi. Ya, yang ketiga restitusi. Ya, restitusi merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita bawa anak itu mencari solusi dari masalah yang mereka buat. Inilah yang ketiga. Oke, kira-kira Bapak Ibu, kita seringan di mana melakukan ini? 1, 2, 3. Tiga-tiganya ya. Ya. Apakah sudah pernah kita melakukan yang ketiga-tiganya? Saya rasa sudah. Ya. Oke, bagus. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Memang benar. Ya, tetapi apakah ada yang kita lakukan dari sini? Atau salah satu yang lebih sering kita lakukan yang mana? Kedua dan ketiga. Konsekuensi dengan restitusi. Kalau kita di posisi 2 dan 3 kita sudah bagus. Ya, konsekuensi dan restitusi. Tapi kalau kita sering sebagai penghukum, hukuman tadi tidak kesana yang diharapkan. Itulah kira-kira. Jadi ini refleksi kita ke depan. Ya, ini harapan dari yang tadi. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu disiplin positif? Ya, disiplin positif ya berasal dari kata disiplina. Ya, jadi dari bahasa Yunani, bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, jadi arti dari bahasa itu adalah belajar. Ya, disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi sudah ada keyakinan dulu, nilai-nilai yang diyakini. Ya, mungkin selama ini membuat nilai keyakinan itu kita buat dari peraturan. Kita sudah ada peraturan mungkin dari guru BP gitu. Itu dia. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward ataupun ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini penekanannya. Jadi tidak semata harus ada penghargaan dan hukuman. Itu kalau untuk disiplin ini menurut yang sampaikan Bapak Ibu Dosen. Ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai kebajikan ini tentu kita sudah punya nilai-nilai dari Bosco. Ya, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang sudah dimiliki oleh kita. Ya, jadi itu juga yang beririsan dengan program belajar Pancasila yang digalakkan oleh pemerintah. Jadi kita ketika memberikan tindakan kepada siswa, kita selalu berangkat dari sana. Baik, ya, ini tadi perbedaan hukuman, disiplin, ya. Jadi disiplin itu mencakup konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak dianggap disiplin menurut apa ini. Jadi makanya kita katakan sana, identitas gagal itu adalah hukuman. Itu dianggap sebuah kegagalan. Sedangkan identitas sukses itu disiplin. Tadi menyebutnya apa? Konsekuensi dan restitusi. Itulah yang dianggap tadi identitas sukses. Ya, jadi kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ada hal-hal menyakitkan yang dialami anak didik tadi. Ya, memang kita tentu tidak mengenalkan itu. Ya, kalau konsekuensi harus terjadi karena sudah ada peraturan. Kalau kamu berbuat seperti ini, inilah resikonya. Ya, konsekuensi. Restitusi ini merupakan pilihan.
Kita berikan karena anak itu membuat pilihan ya dengan tindakannya. Ya, jadi kalau hukuman dari tadi tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka panjang. Kalau anak-anak itu tidak nyaman, maka itu lebih ke hukuman, kira-kira. Nah, konsekuensi juga seperti itu, tidak nyaman juga untuk jangka waktu yang pendek. Bedanya kalau tadi hukuman jangka panjang, apakah dalam waktu yang jangka panjang? Kalau dia konsekuensi ada jangka pendek. Ya, kalau dia restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Justru menguatkan kalau dia restitusi. Nanti apa bedanya kita bisa lihat lebih jauh. Ya. Yang ketiga, di hukuman kita merasa korban sudah mendapatkan keadilan. Yang itu, ya, di konsekuensi, ya korban merasa bisa diabaikan, merasa diabaikan. Yang sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti dalam artian begini. Ketika dia melakukan itu, dia mendapat pelajaran. Oh, ada hikmahnya di balik ini. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada banyak hal nanti ini. Ya, saya tidak usah keluarkan semuanya. Ya, hanya intinya. Jadi hukuman lebih bersifat model paksaan. Ya, ada paksaan itu. Kalau konsekuensi lebih stimulus dan respon. Ada tindakan yang dibuat stimulus, ada responnya. Kalau dia restitusi ke teori kontrol tadi, kita guru tadi teori kontrol. Kalau hukuman tadi lebih bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Ya, kalau restitusi itu dari yang positif, harapan kurikulum berbeda. Ya, jadi kalau terkait konsepnya bagaimana dampaknya, hukuman dikatakan itu akan berdampak konsep diri buruk. Ya, sedangkan konsekuensi itu konsep dirinya lebih baik, sedangkan konsep untuk restitusi itu lebih kuat lagi, lebih menguatkan siswanya. Itu menurut pemaparannya ini. Oke, saya tidak usah jabarkan terlalu jauh. Itulah kira-kira poin utamanya di sini. Ya. Atau mungkin dalam hal tingkah laku, bagaimana Pak melihatnya? Contoh, kalau kita guru melakukannya, ada di sini. Kalau dia menghukum peraturannya adalah ini, maka kamu harus begini. Itu adalah hukuman. Kan ada bahasa peraturannya adalah ini, maka kamu harus ini. Kalau konsekuensi kita tanya namanya, apa peraturannya? Kita tanya seperti itu. Apa peraturannya? Oke. Kira-kira mampukah kamu melakukan ini? Ya, kira-kira seperti itu. Apakah kamu merupakannya kira-kira sebenarnya komunikasi? Karena kan ada konsekuensi, kan ada aturan tadi. Sedangkan restitusi, kita berkata apa yang kamu yakini tentang tingkah laku ini? Yang kamu yakini sudah benar ini, kira-kira seperti itu tentang tingkah laku ini. Kita minta dia berefleksi dulu, ya. Baru apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita meminta pendapat dia apa untuk memperbaiki masalah ini. Ya tentu memang dalam masalahnya tidak segampang itu ya. Ya kalau ini harapannya ketika di awal. Kalau berulang kali, ya ujung-ujungnya kita akan mengerti. Ya itu dia. Oke, ini tadi berapa bisa kita tentukan ini. Apakah ini hukuman, sanksi atau konsekuensi? Ya. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini hukuman, sanksi, hukuman atau konsekuensi? Ini hanya dua pilihan. Nah, kita minta anak tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, ini kan biasa ini karena udah sering. Nah, kira-kira ini apa? Apakah ini hukuman atau sanksi? Sanksi, ya, karena kenapa ini termasuk sanksi? Di awal pertama kali masuk pelajaran, saya sudah membuat beberapa pelajaran. Jadi saya bilang kalau kamu melakukan begini sekian kali, akan begini konsekuensinya. Oke, terima kasih. Setuju ya. Pas ya, saya sampaikan tadi ini termasuk sama ya, sanksi dan konsekuensi itu adalah sama di sini. Sanksi atau konsekuensi. Jadi kita hanya milih hukuman atau sanksi. Ya itu di sini. Jadi ini bisa sanksi bisa konsekuensi. Tergantung. Kalau sudah pas kata-kata dari kemarin, kalau sudah ada
terjadi berulang, ada kesepakatan kita. Kalau kamu seperti ini, ya berulang, itu akan menjadi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, itu jadi hukuman, gitu kan? Tiba-tiba langsung gitu kan? Belum ada sebelumnya apa penyampaian atau ini tadi ada kontrak yang sama, atau sudah ada kesepakatan dia yang dikasih di awal. Ya, sudah ada sosialisasi di awal, sudah ada pemahaman karena itu bahwa itu perlu. Tapi kalau belum ada pemahaman itu jadi hukuman. Dan kan, apalagi anak-anak ini kan bisa mengaku jadi hukuman, kira-kira seperti itu. Ya, makanya tadi saya minta pendapatnya. Oke, itu juga dengan provokasi lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau sanksi? Ini hanya 2 kali kita beri, usah semua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Contoh, ini saya buat aja. Kalau pertama sekali dia terlambat, itu dulu. Pertama sekali dia terlambat, langsung kita suruh dia lari ke lapangan basket. Apakah itu pas? Tidak kan? Itu jadi hukuman. Itu hukuman. Kalau misalnya baru pertama sekali terlambat, langsung kita buat seperti sudah lari ke sana. Itu adalah hukuman. Ya. Tetapi mungkin kalau sudah ada proses, ada kesepakatan tadi, itu berbeda lagi. Jadi tergantung perlakuan kita tadi. Ya, jadi ya berarti silakan. Dan juga misalnya kan yang kalau pertama kan tidak begini. Saya rasa semua guru tidak akan melakukan begitu. Sekian kali sudah bisa. Tapi kalau misalnya kita memberikan konsekuensi model fisik itu, kalau dari pandangan saya boleh kita lihat bagaimana kondisi fisik anaknya terlebih dahulu gitu Pak. Karena kan lari. Iya, maksudnya apakah anak itu punya fisik yang kuat yang kita punya jantung asma? Ya, pas. Ya, jadi itu tadi. Ini kan masih antara hukuman dan sanksi. Di atas ini kan ada tadi lebih baik restitusi namanya kan. Nah, ini justru masih. Ini tadi kalau kita lihat hukuman adalah negatif. Sanksi tadi konsekuensi sanksi adalah netral. Ini hal yang netral. Dan positif tadi justru restitusi. Itu yang diharapkan kita ke depannya. Walaupun memang kadang dalam melaksanakan ini, ya terkadang itu kendalanya kebutuhan kita dulu mungkin tidak terpenuhi, sehingga dampaknya kita gitu ya. Jadi, tapi intinya jangan sekali-sekali kita langsung menghukum anak tadi hanya baru sekali langsung kita buat gitu. Atau kadang memotong bendera gitu. Dan itu pun harus kita buat berefleksi. Nah, ini ada banyak hal kasusnya tadi. Nah, jadi kita udah tahu ya membedakan hukum atau hukuman atau sanksi. Ya ini perlu kita tanamkan ke diri kita sebagai pendidik. Oke, saya rasa nggak usah saya jabarkan lebih jauh lagi ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita mulai lagi. Oke, kita perlu tahu dulu konsep posisi kontrol guru. Tadi kan diperlukan kontrol guru tadi. Ya, tadi kan ada tadi ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama ada namanya penghukum. Ada guru yang menghukum. Yang kedua ada guru yang membuat rasa bersalah, Yang ketiga ada guru sebagai teman. Yang keempat ada guru sebagai pemantau. Yang keempat 5 sebagai guru sebagai manajer. Oke, bagi menurut Bapak Ibu, mana yang paling bagus di sini? Kita ada yang memberikan pendapat dulu. Dari kelima posisi kontrol guru ini, sebaiknya mana yang lebih bagus? Dan mungkin jalan terakhir adalah ini, gitu. Ada kira-kira Bapak Ibu guru dulu yang berpendapat selain Bu Berhentian? Ada memberikan pendapatnya? Ibu lagi, silakan kalau begitu. Ada atau Bu Putra, Bu Eva, ada yang disampaikan mana yang baik menurut Ibu? Atau Bu Yesi lah coba. Nah, Bu Yesi, coba Bu Yesi. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya dari 5 posisi kontrol guru yang paling bagus ini adalah sebagai teman. Boleh 2? Boleh 2. Pertama teman. Kalau teman gini kan Pak, kita menganggap kita dengan murid-murid sebagai teman, tapi dalam arti si murid ini tidak sungkan untuk berbagi cerita, tapi dalam artian tidak sungkan bukan menjadi teman sebayanya. Istilahnya di dalam dia menyampaikan pendapatnya, unek-uneknya dia merasa nyaman,
ya, bebas karena dia menganggap kita sebagai teman sebayanya. Kemudian untuk yang pemantau, di sini kita secara tidak langsung memantau tingkah laku si anak. Tingkah laku si anak bagaimana sih dia bersikap seperti itu. Ada yang lain atau pendapat berbeda? Sepakat dengan Bu Yesi semua? Oke, ya sepakat dengan Bu Yesi. Oke, sekarang kita lihat lebih jauh dulu. Oke. Untuk yang kelima tadi penghukum membuat merasa bersalah, itu dianggap identitas gagal. Kalau menurut ini, jadi penghukum dan pembuat merasa bersalah dianggap itu sebagai identitas gagal. Identitas berhasil atau sukses itu dianggap ketika dia sebagai teman, pemantau dan manajer. Ya, identitas berhasil. Jadi bedanya di mana? Kalau identitas berhasil, teman dan pemantau ini masih kontrol dari luar. Itu karena kita guru mengontrol dari luar. Itu sebagai posisi tadi teman dan pemantau. Tapi identitas yang paling berhasil menurut di sini adalah menghargai diri sendiri. Itu dari kontrol dari dalam diri siswa tadi. Dia bisa berefleksi dan menyimpulkan bahwa saya salah. Jadi adalah sebagai manajer. Saya juga sama seperti Bu apa bahkan selama ini kita manfaat sebagai teman. Padahal kita kan ketika kita memposisikan memang pas ketika kita posisikan sebagai teman, dia lebih terbuka gitu kita. Nah itu ya. Tapi ternyata dalam hal ini yang paling bagus itu diharapkan kita di posisi 45, 345. Jadi kalau memang terkadang harus dari hukum juga terkadang ya. Ya memang kembali ke psikologi siswanya juga, kita harus melihat psikologi siswanya juga. Tapi itu adalah jalan terakhir lagi. Ya, itu adalah jalan terakhir. Ya, jadi yang diharapkan adalah sebagai teman yang paling bagus adalah manajer, baru pemantau. Ya, itu. Jadi diharapkan kita 4 manajer. Ya kalau ketiga. Kenapa? Kalau sebagai teman, kalau kita lihat tadi, penghukum itu bisa berubah apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah ciri khas dari penghukum. Nah, mungkin kita berefleksi masing-masing. Saya pun kadang mau jadi penghukum. Apa? Ya, karena beberapa tadi. Ya, sedangkan kamu bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ya, ibu kecewa dengan kamu. Sama seperti itu. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, nanti akan kita lihat contoh satu. Kalau mantau, menghitung dan mengukur. Ada aturan-aturan dan gitu. Nah, ini ukuran memantau kesalahan itu. Nah, kalau manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan dulu, ya. Mungkin dalam contohnya tanya, dalam guru penghukum, guru contoh berkata begini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan atau kadang secara khususkan kadang kita mau kadang secara langsung seakan kasar isi sesuai kemungkinan dari bahasa kita karena emosi gitu. Apalagi kita orang bahasa kan karena ingin tegas gitu. Kalau dia membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali menghadapi itu. Udah, ibu sudah stres kau. Itu lebih ke membuat merasa bersalah. Ya. Kalau ke teman, ayolah lakukan demi ibu. Ya. Masa kamu tidak mau? Tidak. Ingat tidak, ibu pernah beritahu begini-begini. Itulah sebagai teman tadi. Karena sering kita lakukan ini. Ya. Kalau pemantau, nah apa yang menjadi peraturan kita? Itu kira-kira contoh peraturannya. Baru kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kita buat dulu nanti ada restitusi namanya. Nah, kira-kira ada banyak yang ini. Inilah beberapa hal dalam posisi kontrol dulu. Ya, dampak pada murid, ya langsung ke dampak pada murid. Ya, nanti pada murid, nanti ketika dia menghukum, ternyata kebanyakan melalui survei, ya, murid nanti biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu ada timbul pemakanan, berulang-ulang aja terus masalah itu. Jadi ketika kita buat, udah gitu jawaban itu, udah nanti gitu berulang. Ya, kalau di pembuat masalah salah, paling mengatakan memaafkan saya, tapi ada di batinnya. Ada mungkin tersisih di batinnya, ada yang tadi membuat nyaman dalam jangka panjang. Ya, kalau teman
Saya pikir Bapak ini teman saya, ternyata begitu. Atau terkadang jadi karena kita membuat posisi teman, terkadang jadi terlalu dekat teman siswa itu kita. Kadang kita jadi kurang dihargai, kadang mau gitu kan. Karena kita membuat posisi teman, ada kadang-kadang itu jadi kurang menghargai. Itu dampaknya negatifnya dari apa tadi? Sebagai teman. Sedangkan yang keempat, contohnya kepala bapaknya bintang yang saya harus peroleh. Ya ini lebih ke penghargaan tadi, ya pengalaman yang harus saya tulis. Ya lebih itu kedepannya dia lebih tetap melakukan sesuai karena ini kan sudah disepakatan tadi. Oke, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Itu lebih kepada manajer tadi. Ya, nampaknya siswa tadi sering kalau dia memulai kegagalan. Kalau dia membuat orang bersalah, dia merasa rendah diri. Ya, merasa rendah diri. Kalau untuk teman, ketika kita dia buat seperti itu, dia lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung dengan kita. Ya. Sedangkan kalau dia memantau, dia akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia berpacu, karena ada hadiah semangat, karena ada sanksi dia takut, karena seperti itu. Itu dari pemantau. Kalau manajer, dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya, inilah mungkin refleksi bersama. Ya saya sendiri juga pas seperti puisi tadi. Ya, oke. Jadi contoh sederhana kasusnya tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, kalau pendukung, kita udah ya hormat pada bendera selama 1 jam. Kita nggak pernah ya melakukan ini. Tidak pernah kita suruh semua menghormati. Tidak pernah kita sebagai pendukung. Ya, tapi kalau seperti ini kita sebagai pendukung. Ya, itu. Kalau pembuat merasa masalah, contoh kata-katanya seperti ini. Berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, kira-kira gitu. Kita refleksi kita, apakah pernah ini? Ya, itu adalah membuat contoh ungkapan pembuat merasa bersalah. Itu. Oke, bagaimana kalau dia sebagai teman? Ya, sebagai teman. Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya. Sekali ini saja. Saya sudah tidak apa-apa lagi dari kali, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ya kan betul, ini kan kita buat, ya pernah kita lakukan kan betul. Ya, ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah bicara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya, ini sering ya kita lakukan sebagai pemantau. Jelas sebagai pemantau posisinya. Ya, yang terakhir sebagai apa tadi? Manajer. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita minta dulu dia berefleksi apa terjadi. Jangan-jangan dia nggak sadar, apa jangan-jangan ada alasan buat ini. Mungkin kalau pernah contoh video yang terlambat, padahal pernah mengurus mamanya kan. Tapi kalau nggak pernah ditanyakan gurunya, di hari berikutnya dia mengatakan, ya saya tidak akan terlambat lagi, Bu, karena mama saya sudah meninggal. Kemarin saya terlambat karena mengurus mama saya. Itu dari situ itu yang kita hindari. Jangan sampai ada alasan sebetulnya. Alasan apa? Jangan-jangan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi sekarang tadi. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya, itu dia. Jadi kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya dia akan tahu begini-begini. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Tentu ada di balik masalahnya itu. Ya, tapi kembali tadi kalau sudah berulang-berulang, ya itulah tadi ada hal mungkin sudah berbeda. Ya Bapak Ibu, oke, ini sebagai contoh, satu aja saya buat contoh sebagai banyak. Maka untuk menuju ke sana, yang keempat kita harus memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi ketika kita sedang memberikan sanksi, memberikan konsekuensi, kita selalu berangkat dari apa? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ternyata berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan. Ya. Jadi keyakinan itu adalah suatu keyakinan lebih motivasi seorang diri dari dalam. Ya, atau motivasi secara intrinsik bukan ekstrinsik dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tadi daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu, ya. Jadi ketika itu hanya sekedar peraturan, kita cara ini nggak pas. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa yang diperlukan adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kalau sekolah kita bukan peraturan kelas. Ya. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan itu? Peraturan itu hanya secara apa? Satu pihak. Kalau keyakinan itu dianggap bagaimana? 2 pihak. Kita libatkan siswa itu. Itulah harapannya.
Jadi nanti bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini biasanya adalah berupa pernyataan universal. Seperti kita yang memiliki nilai-nilai dan positif tadi, itu adalah keyakinan universal. Tapi selama ini kan itu kita hanya satu arah kan, belum kita libatkan siswanya. Ya, jadi dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif berarti gini, jangan terlambat, bukan gitu, tapi lebih ke datang tepat waktu, kira-kira itu positif. Ya, baru sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Baru berikutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini mungkin perbedaannya. Ya, syaratnya dilibatkan semuanya untuk membuat keyakinan kelas. Ya, itu nanti contohnya di sini kita buat untuk pembuatan keyakinan kelas. Oke, nanti aja saya kasih selesaikan aja dulu ya. Itu contohnya tadi. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya tadi ketika mereka membuat keyakinan kelas, saya singkat aja nih. Jadi kita siswa melibatkan diri menampilkan apa yang mereka buat di depan kelas. Nah, itu nanti menjadi peraturan bersama. Jadi sudah ada sebenarnya saya hanya potongan saja saya ambil. Ya, hanya potongan saja saya ambil. Itulah menjadi keyakinan kelas dari siswa. Mereka menganggap itu perlu. Jadi ketika ada sesuatu masalah, kita berangkat dari keyakinan kelas. Ya, nanti kita masuk ke restitusi. Ya. Oke, kita lanjut. Itulah tadi contoh pembuatan keyakinan kelas. Kalau saya terlalu buat sebut video panjangnya, singkat aja. Baru setelah itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Ya, ini adalah ada 3 kunci di sini. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu angkat? Ya, itu dia nanti. Kalau kita lihat nanti nih, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 196. Ya, jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ini untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ada solusi untuk itu. Ya, bukan tidak ada solusi kita berikan ke anak didiknya. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, harapannya kita kembalikan kepada kelompok yang kembalikan ke temannya setelah dia menemukan solusinya. Ya, tapi kalau belum kita proses dulu. Memang ini agak susah melakukannya memang. Makanya untuk ke depan kita masih ke pembuatan keyakinan kelas aja dulu kita terapkan biar ada harapan ada peraturan bersama. Jadi kita harap nanti kepada Bapak Ibu guru semuanya membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sehingga ketika kita memberikan sanksi tadi, ya kita berangkat dari apa tadi Bapak Ibu? Berangkat dari keyakinan kelas. Begitu juga ke depan kita mau keyakinan sekolah. Ya, itu jadi ini ada tadi 3 hal yang harus dimiliki. Ya, jadi validasi tindakan yang salah. Contohnya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini memvalidasi. Atau bisa juga ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini adalah bagian dari apa? Validasi tindakan yang salah. Baru berikutnya kita masuk ke menstabilkan dirinya dulu. Karena kan sudah emosi. Siswa ini sudah emosi, mungkin dia merasa dirinya yang benar. Kita stabilkan dulu emosi siswa ini. Ya, jadi apa? Oh ya, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah seperti ini ketika kamu seperti ini. Jadi itu melalui menstabilkan identitas dirinya. Yang terakhir itu tadi baru menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Apa keyakinan yang sudah kamu langgar dari sini? Ya gitu. Baru kamu ingin menjadi orang seperti apa kira-kira nanti? Ya itulah yang diharapkan dari restitusi ini. Ya, jadi tadi itu tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, jadi itu saja pemaparan dari saya Bapak Ibu.
Ya kalau untuk contohnya tadi saya rasa nanti aja saya berikan dan tidak terlalu lama, boleh kita saling berbagi nanti bagaimana contoh pelaksanaan restitusi di sekolah. Ya, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya.
kasih.